Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Putri Pratiwi, NIM 159 akan menyampaikan materi tentang analisis tren. Analisis tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik dan turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Metode semi rata-rata. Yang pertama, membagi data menjadi dua bagian. Yang kedua, menghitung rata-rata kelompok 1 K1 dan kelompok 2 K2. Yang ketiga, menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 min K1 dibagi tahun dasar K2 min tahun dasar K1. Yang keempat, merumuskan persamaan tren Y sama dengan A plus BX. Contoh, data penjualan mobil dari tahun 2004 sampai dengan 2011. Penyelesaian yang pertama, membagi data menjadi dua bagian. Kelompok 1 dari tahun 2004 sampai tahun 2007. Kelompok 2 dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Yang kedua, menghitung rata-rata kelompok K1 A1 sama dengan 43,93 plus 54,89 plus 52,26 plus 62,01 dibagi 4 sama dengan 53,2725. K2 A2 sama dengan 85,53 plus 100 plus 141,7 plus 162,3 dibagi 4 sama dengan 122,3825. Yang ketiga, menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 min K1 dibagi tahun dasar K2 min tahun dasar K1 sama dengan 122,3825 min 53,2725 dibagi 2010 min 2005 sama dengan 13,822. Jadi persamaan trennya, yang pertama Y aksen sama dengan 53,2725 plus 13,822X dengan tahun dasar 2005. Yang kedua, Y aksen sama dengan 122,3825 plus 13,822X dengan tahun dasar 2010. Yang keempat, merumuskan persamaan tren Y sama dengan A plus BX. Tahun dasar 2005, nilai X sama dengan 7, jadi Y aksen sama dengan 53,2725 ditambah 13,822 dikali 7 sama dengan 150,0265 unit. Pada tahun dasar 2010, nilai X sama dengan 2, jadi Y aksen sama dengan 122,3825 ditambah 13,822 dikali 2, sama dengan 150,0265 unit. Metode kuadrat terkecil, yaitu menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma YX per X kuadrat. Contoh, data penjualan mobil dari tahun 2005 sampai dengan 2011. Dengan penyelesaian, A sama dengan sigma Y per N sama dengan 658,69 per 7 sama dengan 94,0985114 dan B sigma YX sama sigma YX per X kuadrat sama dengan 539,1 per 28 sama dengan 19,2535714. Jadi persamaan trennya Y aksen sama dengan 94,1 plus 19,25X. Untuk nilai peramalan pada tahun 2012, nilai X sama dengan 4. Jadi Y aksen sama dengan
94,1 plus 19,25 dikali 4 sama dengan 171,1 unit. Untuk nilai peramalan pada tahun 2015, nilai X sama dengan 7. Jadi Y aksen sama dengan 94,1 plus 19,25 dikali 7 sama dengan 228,85 unit. Metode tren kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear dengan rumus Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus bagi berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 min sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat per N dikali sigma X pangkat 4 min sigma X kuadrat pangkat 2. B. Sigma X Y per sigma X kuadrat. C sama dengan N dikali sigma X kuadrat Y min sigma X kuadrat dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 4 min sigma X kuadrat pangkat 2. Contoh dari penjualan mobil dari tahun 2004 sampai 2010 dengan penyelesaian A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 min sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat per N dikali sigma X pangkat 4 min sigma X kuadrat pangkat 2 sama dengan 540,32 dikali 196 min 2428,02 dikali 28 dibagi 7 dikali 196 min 28 kuadrat sama dengan 105.902,72 min 67.984,56 per 1372 min 784 sama dengan 37.918,16 per 588 sama dengan 64,486,667. Yang B, sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 416,8 per 28 sama dengan 14,857,143 sama dengan 14,9. C sama dengan N dikali sigma X kuadrat Y min sigma X kuadrat dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 4 min sigma X kuadrat pangkat 2 sama dengan 7 dikali 2428,02 min 28 kali 540,32 per 7 169 min 28 pangkat 2 sama dengan 16.968,14 min 15 128,96 dibagi 1372 min 784 sama dengan 1839,18 per 588 sama dengan 3,12785,714 sama dengan 313.
Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu tren eksponensial. Tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai perangkat atau eksponen dari waktunya. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X yang juga dinyatakan sebagai bilangan pangkat. Kemudian, bentuk persamaan eksponensial dirumuskan sebagai berikut. Y aksen sama dengan A dalam kurung 1 plus B pangkat X. Ln Y aksen sama dengan ln A plus X ln dalam kurung 1 plus B. Sehingga A sama dengan antiln dalam kurung sigma ln Y per N. B antiln sama sigma X kali ln Y per sigma X kuadrat min 1. Lalu apa itu ln? Ln adalah logaritma natural, sedangkan antiln adalah inverse dari logaritma natural. Sebagai contoh, menggunakan data sebelumnya, dapat kita rumuskan A sama dengan antiln dalam kurung sigma ln Y per N sama dengan antiln sigma adalah jumlah total dari ln Y sama dengan 2,29,9 dibagi 7. A sama dengan 4,27. Kemudian B sama dengan antiln sigma X kali ln Y per sigma X kuadrat min 1. B sama dengan antiln 5,2 dibagi 28 kurangi 1. B sama dengan 181,3 dibagi 28 dikurangi 1 sama dengan 6,5 min 1 sama dengan 5,5. Kemudian, sehingga persamaan eksponensialnya sama dengan Y 4,27 dalam kurung 1 plus 5,5 kuadrat sama dengan 186. Peramalan tahun 2003 dengan X sama dengan 4, Y sama dengan 4,27 dalam kurung 1 plus 5,5 pangkat 4. Jawabannya adalah 7622,2. Peramalan tahun 2012 dengan X sama dengan 8, Y sama dengan 4,27 dalam kurung 1 plus 5,5 dipangkatkan 8. Jawabannya adalah 13.606.133,5. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yulianti, NIM 1952111148. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis variasi musim. Analisis variasi musim yaitu variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Variasi musim memiliki 3 metode, yaitu yang pertama metode rata-rata sederhana, yang kedua metode rata-rata dengan tren, yang ketiga metode rasio rata-rata bergerak. Langsung saja kita membahas yang pertama, metode rata-rata sederhana, yaitu indeks musim hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-ratanya saja. Cara mencari indeks musim yaitu nilai rata-rata per kuartil dibagi rata-rata total dikali 100. Berikut ini merupakan data produksi padi per triwulan tahun 1998 sampai 2001. Nah, di sini kita akan mencari indeks musim setiap triwulan. Apabila produksi pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 54 ton, berapa target produksi setiap triwulan? Pada tahun 1998 memproduksi 44, kemudian jumlah triwulan 1 22, jumlah triwulan 2 14, dan jumlah triwulan 3 8, dan seterusnya. Cara mencari nilai total yaitu tahun 1998 sampai 2001 dijumlahkan sehingga menjadi 44 plus 48 plus 48 plus 47, hasilnya 187. Kemudian mencari rata-rata yaitu jumlah produksi pada tahun 1998 sampai 2001 dibagi banyaknya tahun yaitu 4. Menjadi 187 dibagi 4 sama dengan 46,75. Kemudian mencari rata-rata total yaitu nilai rata-rata dibagi banyaknya triwulan, sehingga 46,75 dibagi 3 hasilnya 15,58. Kemudian kita akan mencari indeks musim 2. Indeks musim. Nah, indeks musim 1
sama dengan rata-rata triwulan 1 dibagi rata-rata total dikali 100, sehingga menjadi 24,25 dibagi 15,58 dikali 100 sama dengan 156, dan seterusnya. Kemudian produksi tahun 2003 direncanakan 54 juta ton. Rata-rata triwulannya yaitu 54 juta ton dibagi banyaknya triwulan yaitu 3, hasilnya yaitu 18. Cara mencari target triwulan, setiap triwulan sama dengan indeks musim dikali rata-rata total dibagi 100. Target triwulan 1 sama dengan 156 dikali 18 dibagi 100 sama dengan 28,08 juta ton, dan seterusnya. Rumusnya sama untuk mencari target triwulan 2 dan 3. Kemudian yang kedua, mencari metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren merupakan metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Indeks musim pada metode rata-rata dengan tren merupakan perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren harus diketahui terlebih dahulu. Mencari indeks musim, rumusnya yaitu nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Nah, berikut ini terdapat data dari bulan Januari sampai Desember dengan pendapatan jutaan. Dari data di atas kemudian kita akan menghitung indeks musim bulannya. Untuk mencari nilai Y, yaitu pada bulan Januari sampai bulan Desember dijumlahkan, sehingga memiliki jumlah 1144. Kemudian untuk mencari nilai X, karena data yang digunakan berjumlah genap, nilai X digunakan nilai 0,5 dan min 0,5 dan seterusnya, sehingga menjadi min 6,5, min 5,5, min 4,5 dan seterusnya. Kemudian cara mencari nilai XY yaitu nilai Y dikali X, sehingga menjadi 88 dikali min 6,5, hasilnya min 572. Nah, pada bulan Januari nilai Y 88, X min 6,5 dan nilai XY 572 dan seterusnya. Kemudian mencari nilai X kuadrat sama dengan nilai X dikuadratkan. Jadi min 5,6 dikuadratkan menjadi 42,3. Nilai X kuadrat pada bulan Januari 42,25, nilai X kuadrat pada bulan Februari 30,25 dan seterusnya. Kemudian kita mencari nilai Y aksen sama dengan rumusnya A plus BX sama dengan, nah di sini kita akan mencari nilai A dan nilai B terlebih dahulu. Untuk mencari nilai A sama dengan jumlah data Y dibagi N sama dengan 1144 dibagi 12. 12 adalah bulan Januari sampai Desember, sama dengan 95,33 dan seterusnya. Terus kemudian yang mencari nilai B sama dengan jumlah data YX dibagi N sama dengan min 64 dibagi 203, hasilnya min 0,32. Jadi untuk mencari Y aksen sama dengan A plus BX sama dengan 95,33 di min 0, dikurang 0,32 dikali min 6,5 sama dengan 97,41. Dari nilai bulan Januari, nilai Y 88, X min 6,5, XY
min 572, X kuadrat 42,25, dan Y aksen 97,41, dan seterusnya. Setelah nilai tren dihitung, masukkan ke dalam tabel yang baru. Untuk mencari, kemudian kita akan mencari indeks musim. Nah, untuk mencari indeks musim, rumusnya yaitu nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Menjadi nilai data aslinya 88, kemudian dibagi nilai trennya yaitu 97,41 dikali 100, dan hasilnya 90,3 untuk bulan Januari. Dan untuk mencari bulan Februari dan Desember, rumusnya sama. Kemudian yang ketiga, metode rasio rata-rata bergerak merupakan metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Indeks musim metode rasio rata-rata bergerak, rumusnya yaitu nilai rasio dikali faktor koreksi, di mana nilai rasio sama dengan data asli dibagi data rata-rata bergerak, dan faktor koreksi sama dengan 100 kali N dibagi jumlah rata-rata rasio selama N. Kemudian kita akan menghitung indeks musim dengan metode rata-rata bergerak untuk 3 triwulan dari data produksi padi tersebut. Dari data produksi padi tersebut, kemudian kita mencari total bergerak 3 triwulan. Nah, rumusnya yaitu penjumlahan setiap 3 triwulan. Dari triwulan 1 sampai 3 dijumlahkan sehingga menjadi 22 plus 14 plus 8, yaitu jumlahnya 44. Untuk mencari data tahun berikutnya, rumusnya sama. Kemudian kita setelah mencari total bergerak 3 triwulan, kita mencari rata-rata. Nilai rata-rata yaitu total bergerak 3 triwulan dibagi banyaknya triwulan, sehingga 44 dibagi 3 hasilnya 14,7, dan seterusnya. Kemudian mencari indeks musim, rumusnya data asli dibagi data rata-rata dikali 100, sehingga menjadi 14,7 dikali 100 hasilnya 95, dan seterusnya. Setelah mendapat indeks musim setiap triwulan, maka dikelompokkan ke dalam triwulan yang sama untuk mengetahui rata-rata setiap kuartalan dari setiap tahunnya. Dari tahun 1998 sampai 2001, nilai rata-rata pada triwulan 1 yaitu 159, triwulan 2 90, dan triwulan 3 51. Jumlah kuartal dalam setahun sama dengan 3. Oleh sebab itu, penjumlahan nilai rata-rata indeks kuartalan yaitu 159 plus 90 plus 51, yang semestinya yaitu hasilnya 300. Namun yang terjadi adalah 299. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan. Oleh sebab itu perlu diperhatikan faktor koreksi. Nah, untuk mencari faktor koreksi sama dengan 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata rasio selama N, sehingga menjadi 100 dikali 3 dibagi 159 plus 90 plus 51 sama dengan 300 dibagi 299, hasilnya 1,002. Kemudian mencari indeks musim kuartalan selanjutnya dikalikan dengan faktor produksi. Nah, indeks musim kuartalan tersebut selanjutnya dikalikan dengan faktor produksi. Indeks triwulan 1 sama dengan 159 dikali 1,002 hasilnya 159,0. Indeks triwulan 2 sama dengan 90 dikali 1,002 sama dengan 90,2, dan indeks triwulan 3 sama dengan 51 dikali 1,002 sama dengan 50,8. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis siklus. Nah, sejauh ini kan kita sudah mempelajari tentang tren atau T dan variasi musim atau S dari 4 komponen deret berkala, yaitu Y sama dengan T kali C, Y sama dengan T kali
S kali C kali I. Nah, bagian ini kita akan menghitung tentang siklus atau C. Nah, siklus sendiri adalah perubahan gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode yang lain. Nah, singkatnya, variasi siklus merupakan periode naik atau turun dalam jangka panjang. Nah, indeks siklus perekonomian sebagaimana gelombang dalam fisika juga mengalami resesi, pemulihan atau recovery, ledakan atau boom, dan krisis. Nah, suatu siklus biasanya memiliki periode tertentu untuk kembali ke titik asal. Periode ini dikenal dengan lama siklus. Nah, siklus juga memiliki frekuensi, yaitu siklus yang diselesaikan dalam satu periode waktu. Nah, frekuensi sama dengan 1 dibagi lama siklus. Untuk mencari indeks siklus itu kita ketahui bahwa komponen data berkala adalah Y sama dengan T kali S kali C kali I. Nah, apabila Y, S, dan T-nya itu sudah diketahui, maka CI diperoleh dengan cara Y dibagi S sama dengan T kali C kali I, di mana T kali C kali I itu menunjukkan data normal. Nah, untuk memperoleh faktor siklus, maka unsur tren atau T itu harus dikeluarkan dari data normal, sehingga faktor siklus menjadi CI sama dengan TCI dibagi T. Untuk langkah-langkah menghitung indeks siklus, yang pertama kita harus mengetahui data asli atau Y. Yang kedua adalah membuat nilai tren atau T. Yang ketiga adalah menghitung indeks musim atau S. Yang keempat adalah menghitung nilai normal, yaitu TCI sama dengan Y dibagi S. Yang kelima adalah menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren, yaitu CI sama dengan TCI dibagi T. Kemudian yang keenam dengan mencari indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada CI. Nah, contoh soalnya di situ sudah tertera sebuah tabel. Nah, dari tabel tersebut dihitunglah indeks siklus dari data produksi padi di Indonesia untuk tahun 1998 hingga 2001. Nah, dari tabel tersebut kan sudah diketahui tahun produksi triwulan 1, 2, dan 3. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan beralih ke slide selanjutnya. Itu sudah tertera tabel, di mana dari tabel tersebut terdapat beberapa komponen, yaitu tahun, triwulan, Y, T, S, TCI, CI, dan C. Nah, untuk mencari Y itu didapat dari data asli. Karena kan dari soal itu sudah diketahui Y data asli, T tren, dan S atau indeks musim, hingga dapat dicari data normal. TCI sama dengan Y dibagi S, dan faktor siklus CI sama dengan TCI dibagi T. Untuk mencari C-nya itu dicari dengan metode rata-rata bergerak. Nah, untuk Y itu data asli dinyatakan dengan Y. Y-nya itu didapat dari soal, dari data asli soal. Kemudian untuk kolom T itu dibuat dengan metode kuadrat terkecil, yang mana Y aksen sama dengan A plus B kali X. Nah, A plus B kali X persamaannya adalah Y aksen sama dengan 15,83 dikurangi 0,353 X. Apabila nilai X dimasukkan, maka akan didapat Y aksen sebagai nilai tren. Nah, X-nya ini adalah lama waktu. Untuk menghitung kolom T, yaitu A ditambah B kali X. Kemudian yang selanjutnya adalah kolom S. Nah, untuk kolom S ini dinyatakan dengan indeks musim, yaitu data asli atau data rata-rata bergerak dikalikan 100, sehingga didapat nilai S sama dengan 95, dan seterusnya. Jadi nilai S-nya itu didapat dengan
data asli atau data rata-rata bergerak dikalikan 100. Nah, untuk kolom TCI-nya itu kan setelah kita mendapatkan nilai Y, T, dan S, maka TCI sama dengan Y dibagi S. Nah, karena di kolom ini kita menunjukkannya dengan dalam persentase, sehingga dari kolom TCI ini didapat dengan menghitung Y dibagi S dikalikan 100. Y-nya adalah 14, S-nya 95 dikali 100, sehingga didapat nilai 14,7. Begitupun yang seterusnya. Kemudian untuk nilai CI itu setelah mendapatkan data normal atau TCI, kita akan mencari faktor siklus atau CI dengan menghilangkan nilai tren, sehingga dari tabel TCI itu akan dibagi nilai tabel T. Jadi CI sama dengan TCI dibagi T dikalikan 100, karena kita menunjukkannya dalam persentase. CI sama dengan TCI dibagi T dikalikan 100. Nah, untuk kolom C itu kita mencarinya dengan menggunakan metode rata-rata bergerak dengan menghitung dengan cara menjumlahkan setiap triwulan, yaitu karena di sini kan C itu ada angka 92. Nah, 92 ini didapat dengan menjumlahkan angka 86, 93, dan 97. Dari triwulan-triwulan tersebut dijumlahkan terus dibagi 3 sehingga didapat nilai C. Nah, begitupun yang seterusnya. Nah, kolom ke-8 atau C ini menunjukkan indeks siklus yang menyatakan adanya pengarah siklus dalam data produksi padi di Indonesia. Menggunakan analisis tren untuk mendapatkan estimasi nilai di masa mendatang. Di sini menggunakan contoh analisis data jumlah penduduk desa Lingemanik tahun 2010 sampai 2014. Contoh data jumlah penduduk adalah sebagai berikut. Pada tabel ini, tahun 2010 jumlah penduduknya 5.812. Tahun 2011 jumlah penduduk 5.938. Tahun 2012 jumlah penduduk 5.985. Tahun 2013 jumlah penduduk 6.210. Tahun 2014 jumlah penduduk 6.542. Dengan data jumlah penduduk tersebut, dapat mengolahnya untuk meramalkan jumlah penduduk di desa Lingemanik 11 tahun yang akan datang dengan metode deret berkala. A. Tren linier. Dari data jumlah penduduk yang diperoleh, dapat ditentukan jumlah penduduk sebagai nilai variabel Y untuk menentukan deret berkala untuk mencari tren linier sebagai berikut. Pertama, menentukan nilai A dan B. Untuk menentukan nilai A dan B, nilai-nilai yang digunakan diperoleh dari tabel berikut. Sesuai tabelnya, tahun 2010 Y 5.812, X min 2, XY 5.812 dikali min 2 itu min 11 624, S kuadrat min 2 pangkat 2 4. Dari tabel di atas dapat digunakan untuk menentukan nilai A dan B dengan persamaan sebagai berikut. A sama dengan sigma Y per N, jumlah Y 3491 per N jumlah tahun 2010 sampai 14 ada 5. Jadi 3491 bagi 5 sama dengan 698,2. B. Sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 1740 per 10 sama dengan 174. Kedua, menentukan Y linier. Dari tabel di atas dapat pula digunakan untuk menentukan Y linier tahun 2010. Adapun persamaan Y linier adalah sebagai berikut. Y linier sama dengan A plus BX sama dengan 6098 plus 174 X tahun 2010 itu min 2.
sama dengan 5750,2. Ketiga, menentukan error linier atau E linier. Untuk persamaan error linier pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Jadi, E linier sama dengan Y min YE linier pangkat 2 sama dengan 5812 min 5750,2 pangkat 2 sama dengan 3819,24. B. Tren kuadratis. Pertama, menentukan nilai A, B, dan C. Untuk menentukan nilai A, B, dan C, nilai-nilai yang digunakan diperoleh dari tabel berikut. Sesuai dengan tabel sebelumnya, tahun 2010, Y 5812, X min 2, XY min 11624, S kuadrat 4, S kuadrat Y itu 4 dikali 5 12 sama dengan 23248. X pangkat 4 tuh 4 pangkat 2 16. Tahun 2011 Y 5938 X min 1 X Y min 5938 X kuadrat 1 S kuadrat Y 5938 X pangkat 41. Tahun 2012 Y 5985 X 0 X Y 0 X kuadrat 0 S kuadrat Y 0 X pangkat 40. Tahun 2013 Y 6210 X 1 X Y 6210 X kuadrat 1 S kuadrat Y 6210 X pangkat 41. Tahun 2014 Y 6548 X 2 X Y 13092 X kuadrat 4 X kuadrat Y 26184 X pangkat 4 16. Dari tabel di atas dapat digunakan untuk menentukan nilai A, B, dan C dengan persamaan sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 min sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat per N dikali sigma X pangkat 4 min sigma X kuadrat pangkat 2 sama dengan 3491 dikali 34 min 61580 dikali 10 per 5 dikali 34 min 10 pangkat 2 sama dengan 1036694 min 6158800 per 170 min 100 sama dengan 420,894 per 70 sama dengan 12,771. B sama dengan sigma X Y per sigma S kuadrat sama dengan 1740 bagi 10 sama dengan 174. C sama dengan X sigma X Y min sigma S kuadrat dikali sigma Y per N sigma X pangkat 4 min sigma S kuadrat pangkat 2 sama dengan 5 dikali 61580 min 10 dikali 30491 per 5 dikali 34 min 10 pangkat 2 sama dengan 30900 min 34910 per 170 min 100 sama dengan 2990 per 70 sama dengan 42,714. Kedua, menentukan Y kuadratis. Dari tabel di atas dapat pula digunakan untuk menentukan Y kuadratis tahun 2010. Adapun persamaan Y kuadratis adalah sebagai berikut. Y kuadratis sama dengan A plus BX plus CX kuadrat sama dengan 6012,771 plus 174 dikali min 2 plus 42,714 dikali min 2 pangkat 2 sama dengan 5664,771 plus 170,856 sama dengan 5835,629. Ketiga, menentukan E kuadratis. Untuk persamaan error linier pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. E kuadratis sama dengan Y min Y kuadratis pangkat 2 sama dengan 5812 min 5835,629 pangkat 2 sama dengan 558,309. C. Tren eksponensial.
Pertama, menentukan A dan B. Untuk menentukan nilai A dan B, nilai-nilai yang digunakan diperoleh dari tabel berikut. Tahun 2010, Y5812 X min 2 X Y min 11 624 X kuadrat 4 X kuadrat Y 23248 X pangkat 4 16 log Y 3,76 X log Y yaitu min 2 dikali log Y 3,76 itu min 7,53. Dari tabel di atas dapat digunakan untuk menentukan nilai A dan B dengan persamaan sebagai berikut. A sama dengan 10 pangkat sigma log Y per N sama dengan 10 jumlah log Y 18,92 per N 5 sama dengan 69,836. B sama dengan 10 pangkat sigma X log Y per sigma S kuadrat sama dengan 10 dipangkat jumlah X log Y 0,123 per jumlah S kuadrat itu 10 sama dengan 1,29. Dua, menentukan Y eksponensial. Dari tabel di atas dapat pula digunakan untuk menentukan Y eksponensial pada tahun 2010. Adapun persamaan Y eksponensial adalah sebagai berikut. Y eksponensial sama dengan A, B, pangkat X sama dengan 6092,836 dikali 1,29 pangkat min 2 sama dengan 5757,966. 3. Menentukan E eksponensial. Untuk persamaan error eksponensial pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. E eksponensial sama dengan Y min Y eksponensial pangkat 2 sama dengan 5812 min 5757,966 pangkat 2 sama dengan 2919,708. D. Memilih tren terbaik. Nah, dari hasil perhitungan di atas dapat disajikan berupa grafik dari data jumlah penduduk yang sudah ada dengan menggunakan tren linier, tren kuadratis, dan tren eksponensial sebagai berikut. Datanya seperti ini. Jadi tahun 2010 sampai 2014 itu meningkat. Nah, berdasarkan tren linear, tren kuadratis, dan tren eksponensial, maka dapat diperoleh hasil error dari ketiga tren seperti pada tabel berikut. Sesuai pada perhitungan tadi, tahun 2010 itu E linear 3819,24, E kuadratisnya 558,309, eksponensialnya 2919,708. Sampai dengan tahun 2015, jadi total jumlah dari tahun 2000 sampai 2014, E linearnya 3652,80, E kuadratis 558,309, E eksponensial 27844,166. Dari tabel di atas dapat diperoleh jumlah error lebih sedikit terdapat pada E kuadratis dengan jumlah 558,309, sehingga dapat diputuskan bahwa tren kuadratis adalah sebagai tren terbaik karena jumlah errornya lebih sedikit dibandingkan dengan tren yang lainnya. Dengan demikian, presentasi jumlah penduduk tahun 2025 dapat diramalkan sebagai berikut. Sesuai pada tabel di awal tadi, tahun 2010 Y5812 X min 2, tahun 2011 Y5938 X min 1, tahun 2012 Y5985 X 0, tahun 2013 Y6210 X 1, tahun 2015 Y6548 X 2, lalu tahun 2015 Y6919 X min 3 sampai dengan tahun 2025 Y-nya 15,693 X 13. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2005 diperkirakan ada sekitar 5.493 penduduk yang diperoleh dari persamaan Y kuadratis berikut. Y kuadratis di awal tadi, Y kuadratis sama dengan A plus BX plus CX
kuadrat sama dengan 612,771 plus 174 dikali 13 plus 42,714 dikali 13 pangkat 2 sama dengan 8274,771 plus 7218,666 sama dengan 15493,437 dibuatkan menjadi 15493. Sehingga untuk perkembangan jumlah penduduk di Saling-Manik tahun 2010 sampai 2025 sangat berkembang dengan pesat. Hal itu dapat dilihat seperti pada grafik berikut ini. Nah, ini grafiknya. Jadi tahun 2010 sampai 2025 itu meningkat dan berkembang dengan pesat. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil tersebut terhadap peramalan presentasi jumlah penduduk Saling-Manik tahun 2025 menggunakan direct berkala dengan menentukan tren linier, tren kuadratis, dan tren eksponensial. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tren kuadratis adalah tren terbaik yang dapat digunakan untuk menambahkan jumlah penduduk di Saling-Manik tahun 2025. Adapun jumlah penduduk di Saling-Manik tahun 2025 diperkirakan ada sekitar 5.493 penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Maratus Soleka, NIM 195211149. Saya anggota dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung analisa deret berkala menggunakan Microsoft Excel dengan metode least square. Pertama, apa itu metode least square? Metode least square atau metode kuadrat terkecil adalah metode yang menggunakan persamaan linear untuk menemukan garis paling sesuai untuk kumpulan data guna meramalkan data di masa depan. Analisa ini sering digunakan karena perhitungannya yang teliti. Yang pertama yaitu perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah mempunyai data pengangguran dari Provinsi Banten. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari nilai tengah dari data. Di sini nilainya berjumlah 5 dan rumus untuk mencari nilai tengah yaitu N/2. Jadi diketahui nilai tengahnya adalah tahun 2003 karena 2003 di antara kelima data tersebut. Setelah itu kita akan menentukan X dari keseluruhan data. Ketentuannya jika di atas 0 maka akan bertanda positif dan jika di bawah 0 akan bertanda negatif. Lanjut untuk kolom XY. Untuk kolom XY menggunakan rumus Excel yaitu perkalian dari sel Y dan sel X. Kita enter dan akan muncul hasilnya. Untuk mencari XY keseluruhan data, kita tidak perlu mencari satu-satu. Cukup dengan copy cell. Untuk kolom selanjutnya yaitu kolom X kuadrat. Kolom X kuadrat di sini dicari dengan menggunakan rumus Excel, yaitu kita tuliskan pertama sama dengan, setelah itu kita klik kolom X dan kita beri tanda kuadrat 2. Lalu kita enter dan untuk mencari X kuadrat keseluruhan data kita cukup menggunakan copy cell. Selanjutnya kita akan mencari analisa deret berkala menggunakan metode least square dengan rumus Y aksen sama dengan A0 plus BX. Untuk mencari koefisien A menggunakan rumus sigma Y per N dan untuk koefisien B menggunakan rumus sigma XY per X kuadrat. Untuk keterangannya, Y aksen yaitu nilai data berkala atau time series, tren, taksiran nilai tren. Dan untuk A0 yaitu nilai tren pada tahun dasar, dan untuk B yaitu rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, dan X yaitu variabel waktu. Pertama, kita akan mencari koefisien nilai A. Yang kita lakukan yaitu membagi jumlah atau sigma Y sebesar 2713,755 dengan N. N yaitu jumlah data yaitu 5 dan hasilnya yaitu 542,751.
Selanjutnya kita akan mencari koefisien nilai B. Koefisien nilai B dicari dengan menggunakan jumlah dari perkalian X dan Y sebesar 1220,609 dengan jumlah X kuadrat yaitu 10 dan hasilnya yaitu 122,0609. Selanjutnya yaitu perhitungan otomatis menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama dilakukan yaitu pada toolbar Microsoft Excel, klik Insert, lalu klik Chart. Setelah itu pilih Scatter dan isikan data pada menu Select Data. Pertama yaitu isikan judul data yang berjudul data pengangguran. Setelah itu next, kita akan mengisikan data Y dan data X. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul seperti pada slide. Lalu untuk memunculkan hasil perhitungan, kita bisa memilih pada toolbar desain. Sebelumnya klik dulu chartnya atau scatternya. Setelah itu pilih desain dan pilih menu quick layout. Setelah itu pilih layout 9. Akan muncul seperti pada slide dan hasil perhitungan pada chart scatter akan sama dengan perhitungan manual yang kita lakukan tadi.